Halo teman Digivers, selamat pagi dan selamat datang di podcast kami yang penuh dengan obrolan santai, cerita seru dan inspiratif. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa nih, teman ngobrol kita. Sapa dulu dong. Halo teman-teman Digivers semuanya. Oke, ini dia adalah Ajira Fauzan gitu ya, salah satu mahasiswa saya dan kita akan ngobrol banyak tentang layanan transportasi publik. Oke, kenalan dulu Ajira Fauzan. Halo teman-teman Digivers semuanya. Perkenalkan, nama saya Ajira Fauzan Fitramawan, bisa dipanggil Fauzan, dan juga saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta dari program studi pemasaran digital angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Dan halo, saya Terlina Arvinta Monarfa, salah satu dosen dari Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dan hari ini kita mau ngobrolin tentang Transjakarta atau TJ kali ya, teman-teman sekarang nyebutnya tuh TJ gitu, ternyata Transjakarta guys. Oke, gimana? Saya manggilnya Fauzan ya? Ya boleh Fauzan. Fauzan, oke Fauzan. Pernah naik Transjakarta nggak? Pernah Bu. Oke, dan menurut kamu Transjakarta tuh kayak gimana sih? Buat transportasi umum yang punya jalur sendiri sih Bu, cuman masih banyak juga pelanggar-pelanggar yang mengambil jalur tersebut jadi malah terhambat gitu. Yang harusnya jalur transportasi umum jadi dipakai buat publik gitu Bu. Iya sih ya, nah ini masyarakat kita emang belum taat banget ya. Banyak jalur dari Transjakarta yang kadang-kadang nih mobil, motor suka nyelonong masuk situ betul. gitu kan. Jadi kan ngehambat. Bahkan itu juga bikin banyak kecelakaan sih. Sekali Bu. Iya kan? Oke. Nah kemudian kalau dari ngobrolin selain tadi kalau Transjakarta agak-agak sering telat gitu ya karena jalanannya banyak keganggu gitu ya. Tapi kalau kamu sendiri setiap harinya dalam beraktivitas prefer untuk pakai Transjakarta atau transportasi publik atau transportasi pribadi nih? Kalau dari saya sendiri sih saya lebih prefer kendaraan pribadi ya Bu. Karena di mana itu kalau kendaraan pribadi terutama motor ya, waktu tuh bisa lebih efisien. Meskipun kayak kita tuh capek ya, di jalan kan tau lah Jakarta kan macet-macetan gitu kan. Tapi kalau boleh tahu, Ibu sendiri tuh lebih prefer ke kendaraan umum atau ke kendaraan pribadi Bu? Kalau saya sih emang tiap hari pakai kendaraan pribadi sih, tapi memang nggak menutup kemungkinan bahwa ada hal-hal tertentu kalau saya lagi ngelihat jalanannya macet dan kemudian saya mesti pergi ke daerah yang jauh atau yang kiranya saya ribet buat ngendarain sendiri, saya lebih memilih transportasi publik gitu ya. Naik Transjakarta pernah, naik kayak MRT, LRT gitu juga pernah kayak gitu. Nah kalau Fauzan sendiri gimana? Transportasi publik apa yang pernah kamu naiki? Kalau dulu sih kan saya lebih sering naik Transjakarta ya, terutama pada pokoknya udah lama banget belakangan ini. Terus juga manfaatnya itu banyak sekali kan. Dulu kan kayak transportasi umum kan masih banyak digunakan juga kan, masih orang-orangnya masih waras lah bisa dibilang kan, lebih taat aturan gitu. Tapi untuk sekarang ini kan udah kayak macet banget kan, orang juga udah mulai nggak bener kalau bawa kendaraan bermotor ataupun mobil gitu. Ya saya tuh paling nggak suka yang namanya ketidakpastian waktu sih Bu. Oke. Karena kan banyak juga yang bilang time is money gitu Bu. Yang berujung malah membuang waktu saya di perjalanan gitu, malah capek duluan gitu Bu, belum nyampe tujuan seperti itu. Nah kalau saya mungkin sebaliknya gitu ya. Walaupun memang saya hampir tiap hari pakai kendaraan pribadi, kadang kalau saya lagi capek gitu ya naik kendaraan pribadi dan menghadapi kemacetan gitu, saya prefer untuk pakai transportasi publik di mana saya bisa sedikit beristirahat, bisa numpang tidur ibaratnya gitu ya. Tanpa harus saya mikir untuk ini udah nyampe mana, saya mesti kayak gimana supaya nggak macet, lewat jalan mana gitu kan, mikir banget. Apalagi nanti kalau sekiranya di tempat tujuan misal mikir lagi mau parkirnya di mana, biaya parkirnya segede apa gitu kan. Nah kalau kayak gitu situasinya, saya akan lebih milih untuk naik transportasi publik gitu ya.
Jadi mungkin ada dua pendapat yang berbeda nih kita ya. Betul. Gitu ya. Jadi lebih seru kali ya ngobrolnya. Iya. Nah, ngomongin tadi kalau memang ada beberapa transportasi publik di Jakarta atau di Indonesia gitu ya, yang saat ini masih belum bisa dibilang akurasinya dalam ketepatan waktu gitu ya di tempat tujuan itu masih belum kejaga gitu ya. Betul. Dan kita tahu bahwa waktu itu kan berharga banget. Kadang kalau saya mesti ngajar gitu ya. Yeah. Nah, waktunya mesti on time. Nah, kalau misalkan akurasinya nggak pas kan itu akan ngehambat gitu ya. Kalau misalkan mau meeting. Nah, kamu juga kan pasti udah janjian sama dosen, kalau telat kan ribet gitu ya, atau lagi ujian. Malah nggak boleh masuk nanti. Nah, makanya. Jadi mungkin itu yang bikin orang-orang jadi sampai sekarang jalanan kita masih macet dan orang-orang masih prefer untuk pakai kendaraan pribadi. Nah, jadi mungkin menurut kamu apa sih solusi atau kamu bisa ngasih masukan apa sih sebenarnya untuk peningkatan layanan dari transportasi publik kita? Mungkin tuh ada 3 ya Bu. Yang pertama itu tentunya kan sekarang juga semua serba digital tentunya Bu. Terus sekarang tuh ada yang namanya aplikasi TJ sendiri gitu. Tapi di dalamnya itu masih banyak kekurangannya. Terus solusinya itu seperti membuat fitur tracking armada Transjakarta tersebut secara real time gitu Bu di aplikasinya. Terus juga peningkatan fitur-fitur lainnya di aplikasi TJ dan juga promosi-promosi tentunya di media sosial dan baik di halte-halte yang ada di panjang jalur Transjakarta tersebut. Oke, ya emang sih ya. Jadi emang namanya layanan publik yang paling penting itu adalah kenyamanan gitu ya. Kenyamanan dari sisi kan kita maunya cepet ya nyampenya gitu ya. Jadi ya cepat, ya mudah gitu ya. Jadi harus mudah didapetinnya gitu ya. Artinya kita tahu schedule-nya dia akan lewat tuh di jam berapa. Ya, sehingga orang tuh bisa kira-kira saya mesti nyampe haltenya jam berapa. Dan nanti harusnya waktunya tepat di jam segitu akan ada Transjakartanya lewat. Dan kita bisa prediksi dia akan tepat datang nyampe di tempat tujuan kita atau di halte berikutnya itu kapan. Iya betul sekali. Nah itu mesti penting tuh ya. Terus rutenya di mana. Jadi kalau kita nunggu dia udah nyampe mana. Trackingnya itu mesti yang tadi kamu cerita gitu ya. Mesti ada. Nah dulu di tahun 2000-an awal aja gitu ya di luar negeri itu udah kayak gitu. Jadi kalau kita ngelihat schedule-nya misalkan entah itu kereta, entah itu bis gitu ya, kita udah tahu halte di sini di halte A misalkan gitu dia akan nyampenya adanya itu di jam berapa aja. Misalkan jam 7:15, nanti ada lagi jam 8, nanti ada lagi jam 8:15, nanti ada terus aja sampai malamnya itu jam berapa dan mereka itu benar-benar tepat waktu datang di situ. Dan kita tahu di next halte itu dia akan nyampainya jam berapa. Betul nah gitu mudah-mudahan ya. Nanti sih, layanan transportasi publik kita bisa ke arah situ. Betul sekali. Iya jadi orang-orang tuh bisa transportasi publik kita bisa diandalkan untuk bisa nganterin kita ke tempat beraktivitas dengan tepat waktu gitu. Kemudian ada gak sih strategi lainnya? Mungkin dari segi pembayaran sih Bu di aplikasi TJ tersebut. Karena kan di aplikasi TJ itu baru ada yang namanya Astra Pay ya. Mungkin bisa ditambahi metode pembayaran e-wallet lainnya. Seperti GoPay, terus juga Dana, OVO, ShopeePay maupun yang lainnya. Kemudian juga menyediakan peta interaktif sih Bu. Yang dimana itu menunjukkan lokasi TJ secara real time yang tadi Ibu jelaskan juga. Mengenai yang di luar negeri itu lah Bu seperti itu. Untuk menghemat waktu perjalanan juga kita untuk mengetahui ini gimana sih waktunya itu nanti berapa lama gitu kita menunggunya baik ataupun untuk berangkat untuk sampainya seperti itu Bu. Oke, nah benar banget untuk layanan digital payment juga mesti lebih variatif lagi gitu ya. Karena setiap orang mungkin dia pegang macam-macam aplikasi digital payment gitu ya. Harusnya dia bisa nerima semua aplikasi pembayaran. Jadi lebih ngebebasin buat si pengguna layanannya untuk mau pakai apapun. Jadi kalau bisa disimpulin mungkin ya guys, untuk layanan publik ini harusnya tadi ya harus nyaman banget, cepat, mudah. Terus yang penting banget juga kayaknya ini deh ya,
aman dan bersih. Betul sekali, Bu. Aman dan bersih ini penting banget gitu. Jangan sampai nanti kita udah naik transportasi publik terus habis gitu kecopetan. Waduh. Misalkan kayak gitu kan ya. Bener gak sih? Betul sekali, Bu. Nah, Apalagi keamanan tuh pada penting. waktu itu yang zaman-zaman masih Kopaja dan Metro Mini dulu kan itu ke transportasi umum ya, Bu. Yang masih banyak pecopet kayak gitu-gitu lah, Bu. Kalau sekarang yang udah lebih modern masih ada gak sih? Aman gak sih itu? Mungkin masih sih, Bu. Cuman udah nggak Heboh separah dulu. dulu ya, seperti itu. Oke, jadi mungkin juga mesti ini ya dijaga tentang kepadatannya juga ya biar nyaman. Karena kita kalau ngelihat juga penumpang kereta juga kan desek-desekan banget, Waduh. udah nggak sehat banget guys itu. Itu mah udah parah itu, Bu, kalau Iya kereta. kan? Nah makanya jadi itu tadi kenyamanan itu utama banget selain cepat, mudah, kemudian keamanan dan kebersihan. Betul sekali. Tuh, kalau semuanya kedapet pasti saya yakin sih kita sama kayak negara-negara di luar sana, orang-orang udah males lah ya beli BBM, kemudian mesti mikirin parkir di mana dan ongkos-ongkos yang lainnya. Pasti mereka lebih mendingan tidur di transportasi publik gitu ya. Iya. Bisa ngecas tenaga sedikit Waduh, gitu kan. betul sekali, Bu. Kapan ya kita kayak gitu? Waduh, kurang tahu sih, Bu, itu. Tergantung dari masyarakatnya sendiri juga. Mudah-mudahan setelah podcast ini ada yang nonton dan bisa jadi perbaikan berikutnya supaya layanan transportasi publik kita lebih meningkat lagi. Ada lagi mau diobrolin, Fauzan? Mungkin itu aja sih, Bu, untuk Oke. obrolan singkat hari ini. Oke, kalau kita ngobrolin ini nanti bakal nggak habis-habis, nggak kelar-kelar ya. Betul Tapi sekali, emang seru Bu. banget ini. Jadi ini sekedar kita cerita-cerita dan memberikan masukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sana ngedengerin masukan dari kita nih yang pengguna transportasi publik. Mudah-mudahan harapan kita layanan transportasi publik kita makin bagus dan semuanya jalanan lancar, aman gitu ya. Amin, Mudah-mudahan. amin, amin. Oke guys, teman-teman DigiVert, sampai jumpa di podcast kita berikutnya tentunya dengan teman-teman ngobrol saya yang seru-seru gitu ya. Ada teman-temannya Fauzan lagi next gitu ya di topik-topik yang seru juga lainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.